Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, dari apa yang kita sudah sedia maklum, konflik antara Israel dan Palestina sudah berlanjutan sehingga 2 bulan lebih sehingga sekarang ini, dan apa yang kita sediakan seperti tiada tanda-tanda konflik ini akan berhenti. So guys, sama-samalah kita terus berdoa untuk kebaikan mereka di sana ya. Jadi dikabarkan iaitu puluhan kapal perang dari berbagai negara termasuk kapal rumah sakit Indonesia bersiap untuk mengatasi blokade Israel di perairan iaitu Gaza, dan pemerintah Indonesia menanggapi ancaman Israel terhadap kapal bantuan dengan mengamankan pengawalan untuk kapal rumah sakitnya, dan beberapa negara juga guys dikatakan menawarkan dukungan pengawalan kemanusiaan, dan meski kapal rumah sakit Indonesia masih tertahan di Mesir, dan dikabarkan juga pemerintah Israel dihadapkan kepada risiko iaitu konfrontasi dengan lebih dari 10 negara jika melanggar. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Jet Tempur Indonesia dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Jet Tempur Indonesia. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Dikawal puluhan kapal perang dari berbagai negara, kapal rumah sakit Indonesia bersiap terobos blokade Israel di perairan Gaza. Ini kapal rumah sakit Indonesia guys ya, Rajiman namanya. Bayu Dwi Wicaksono, nama Colonel laut ni ya. Wah, sudah cat putih guys. Sudah dicat putih ya. Rajiman Wedoni Digrat nama kapal ini ya, 992. Besar kapal dia guys. Pemerintah Indonesia rupanya menjawab tantangan dari pemerintah Israel yang mengancam akan menenggelamkan semua kapal bantuan yang masuk ke wilayahnya tanpa izin. Wow, begitu sekali Pemerintah guys. Indonesia dan pemerintah Mesir rupanya sudah mulai geram dengan tingkah laku PM Israel yang berlagak seperti raja dunia. Merespon ancaman dan intimidasi tersebut, sejumlah negara telah menawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan pengawalan kemanusiaan bagi kapal rumah sakit Indonesia yang diketahui kini masih tertahan di Mesir. Dengan adanya pengawalan dari banyak kapal perang berbagai negara, Israel dipastikan tidak akan berani memulai konfrontasi karena harus melawan lebih dari 10 negara sekaligus. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana kapal rumah sakit Indonesia hanya dikawal oleh kapal perang Mesir saja. Israel pun dengan berani langsung memberikan perintah rahasia untuk menargetkan kapal rumah sakit Indonesia jika sampai nekat masuk ke perairan Gaza. Kapal rumah sakit Indonesia yang akan dikirimkan ke Gaza ternyata masih tertahan. Pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, kapal itu tertahan karena belum mendapatkan izin dari pemerintah Israel. Masih lagi tertahan guys ya. Belum lagi masuk ke perairan Gaza ya. Karena masih lagi tidak diizinkan oleh itu Israel lah. Wow, sampai bila mau duduk di situ lama-lama guys? Itulah yang kita hairankan, kenapa dia tidak mengizinkan ya. Sedangkan ini hanya rumah sakit saja, bukannya ada alutsista, bukannya berbahaya pun, hanya untuk pertolongan Indonesia kepada di Gaza sana ya. Hairanlah saya guys. Untuk membantu Gaza di tengah gempuran Israel bukan tanpa halangan. Salah satunya adalah kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut yaitu KRI Dr. Rajiman Wedioningrat 992 yang seharusnya berangkat ke Gaza, namun masih tertahan karena mendapatkan intimidasi bahkan sampai ancaman dari tentara Zionis Yahudi Israel. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pemerintah Mesir masih belum memberikan izin Indonesia untuk memberangkatkan kapal rumah sakit Indonesia dengan alasan terlalu banyak bahaya yang menunggu kapal rumah sakit Indonesia. Kendati kapal tersebut hanya bermuatan bantuan dan pertolongan medis, tapi pemerintah Israel tetap tidak peduli dengan misi kemanusiaan kapal rumah sakit Indonesia ke Gaza. Hingga kini kapal pun masih tetap berlabuh di perairan Mesir dan sekitarnya. Hal tersebut yang menyebabkan kapal rumah sakit ini hingga kini belum kunjung berangkat ke perairan Gaza. Penyerangan tentara Israel yang menargetkan kapal bantuan bukanlah kali pertama ini saja. Israel tercatat cukup sering melakukan tindakan militer berlebihan kepada sejumlah kapal-kapal bantuan.
Salah satunya adalah tragedi penyerbuan tentara Israel kepada kapal bantuan Mavi Mahmara yang memakan hingga 100 relawan gugur. Wow, sebelum ini pernah dia menyerang kapal daripada negara lain, guys ya. Wow, itu yang berbahayanya ya. Itu yang harus diwaspadai oleh Indonesia ya. Sehingga sekarang masih lagi kapal Rumah Sakit Indonesia tidak masuk lagi ke Gaza ya, dan masih lagi ditunggu, masih lagi menunggu untuk kebenaran daripada Isdegil. Kalau tidak mematuhi arahan daripada mereka, mereka akan tenggelamkan kapal Rumah Sakit Indonesia itu. Wow. Hanya medis saja, bukan ada apa-apa pun. Itu pun menjadi ketakutan untuk mereka ya. Sama dengan misi kemanusiaan kapal Rumah Sakit Indonesia, iring-iringan itu berniat ke Gaza untuk mengirimkan 10.000 ton bantuan berupa makanan, obat-obatan, material konstruksi, kursi roda, dan lainnya ke wilayah yang menderita akibat blokade Israel sejak 2007. Saat penyerbuan dilakukan, satu persatu tentara bertopeng Zionis turun dari helikopter menuju dek kapal berbendera Turki itu, yang berada di wilayah perairan internasional atau 130 km di luar perairan teritorial Israel. Prajurit yang bersenjatakan senapan, granat kejut, dan gas air mata ditugaskan melancarkan serangan fajar pertama. Prajurit komando turun dari helikopter, tak ada satupun di dalam kapal yang bersenjata, kata salah satu pelaut kepada CNN Tour. Sementara itu, kapal jenis assault craft menyorot target dengan cahaya menyilaukan. Speaker besar dengan suara menggelegar dipakai untuk memberi peringatan, agar para aktivis menghentikan misi mereka. Atau, Israel akan mengambil semua tindakan untuk melaksanakan blokade. Demikian suara bernada perintah yang diserukan lewat pengeras suara booming tannoy, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018. Para aktivis, yang berasal dari 50 negara, tak berdaya melawan para serdadu Israel yang menyerang tiba-tiba. Insiden itu membuat 10 orang di pihak sipil gugur, kebanyakan warga Turki, sejumlah orang luka-luka, baik di pihak aktivis maupun tentara. Riyad Mansur, Duta Besar Palestina untuk PBB mengecam serangan tersebut. Ia menuntut dilakukannya investigasi untuk mengetahui siapa di pihak Israel yang memerintahkan pengerahan tindakan militer ke warga sipil, kata dia. Di sisi lain, pihak Tel Aviv berdalih, militernya atau Israel Defense Forces hanya berusaha mempertahankan diri. Mereka bukan aktivis perdamaian, kata Deputi Dubes Israel untuk PBB, Daniel Karmon. Ia mengatakan, para aktivis menggunakan kedok bantuan kemanusiaan untuk mengirimkan pesan kebencian dan untuk menyulut kekerasan. Pihak Israel Defense Forces mengatakan, para tentaranya dihadapkan pada kekerasan yang telah direncanakan oleh para aktivis yang menggunakan batang logam, pisau, juga 2 pistol yang dicuri dari prajurit Tel Aviv. Insiden penyerangan terhadap Mavi Mahmara memicu kecaman dari dunia. Peristiwa itu juga sempat membuat hubungan Turki dengan Israel diwarnai ketegangan. Hingga kini kedua negara belum juga bisa kembali rukun. Atas dasar pertimbangan inilah, pemerintah Mesir masih belum mengizinkan Indonesia untuk melanjutkan misi kemanusiaannya ke Gaza. Akan tetapi angin segar pun mulai datang tak kala sejumlah negara kuat menawarkan pengawalan kemanusiaan untuk sejumlah kapal bantuan dan kapal rumah sakit yang berniat menjalankan misi kemanusiaannya ke perairan Gaza. Di bawah bendera PBB dan kemanusiaan, Israel tentu tidak akan gegabah untuk mencari masalah. Israel akan berpikir ribuan kali untuk memprovokasi puluhan negara sekaligus. Publik dunia pun berharap dengan adanya mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan bantuan ke jalur Gaza dapat meringankan beban yang diderita oleh rakyat sipil di Gaza, Palestina. Hingga berita ini dibuat, pemerintah Indonesia masih belum memberikan pernyataan terbaru terkait kapan kapal Rumah Sakit Indonesia akan menerobos barikade atau blokade kapal-kapal perang Zionis Israel. Sebagai informasi yang perlu diketahui, semenjak November tahun 2023, PT PAL Indonesia telah mempersiapkan kapal bantu rumah sakit, BRS, Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 atas arahan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Sebelum berangkat ke Palestina, kapal BRS milik TNI AL ini sempat menjalani proses optimalisasi seperti pemeriksaan mesin serta pengecatan warna putih berdasarkan aturan Konvensi Jenewa IV. Penggunaan warna putih pada kapal sebagai penanda bahwa kapal difungsikan untuk mendukung misi kemanusiaan dan penyelamatan warga yang membutuhkan perawatan kesehatan, sehingga tidak boleh diserang. Benar, warna putih ini tidak boleh diserang ya. Dia adalah untuk perubatan saja ya. Jadi karena itu kapal itu dicatkan warna putih
Dilansir dari akun Edward Worms di Twitter, dokter dan perawat telah tersedia dalam kapal BRS Kri Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 dan siap untuk melayani warga korban serangan tentara Israel. Kapal yang telah dipersiapkan sejak akhir November tahun 2023 ini adalah wujud kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Mesir untuk menjalankan misi kemanusiaan merawat warga Palestina yang terluka. Hingga Desember tahun 2023, sebanyak 46.000 orang terluka akibat serangan udara tentara Israel yang menjatuhkan rudal ke rumah-rumah warga sipil. Sebanyak 7.600 orang masih dinyatakan hilang, di mana sebagian besar masih terkubur dalam reruntuhan bangunan, sebagian lagi masih menjadi tawanan di penjara Israel. Kri Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 memiliki dimensi 124 x 21,8 x 6,7 meter dan dapat menampung sebanyak 643 penumpang. Bagian dalam kapal pun telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan perawatan warga Palestina yang terluka dengan penyediaan tempat tidur hingga ruang operasi. Kolonel Laut Bayu Dwi Wicaksono ditunjuk sebagai komando kapal dan bertugas memimpin Kri Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 yang memiliki kecepatan ekonomis 12 knot dengan maksimal kecepatan hingga 18 knot dan memiliki daya jelajah 30 hari, 10.000 mil laut. Indonesia memiliki 3 buah kapal BRS, yaitu Kri Dr. Suharso 990, Kri Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, dan Kri Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992. Oke guys, dari apa yang kita sudah reactionkan tadi, dikabarkan tadi puluhan kapal perang dari berbagai negara termasuk kapal Rumah Sakit Indonesia bersiap untuk mengatasi blokade daripada Israel di perairan Gaza, dan pemerintah Indonesia menanggapi iaitu ancaman Israel terhadap kapal bantuan dengan mengamankan iaitu pengawalan untuk kapal rumah sakitnya, dan beberapa negara menawarkan guys untuk dukungan pengawalan kemanusiaan meski kapal masih lagi iaitu tertahan di Mesir, dan juga dikabarkan pemerintah Israel dihadapkan pada risiko konfrontasi dengan lebih dari 10 negara jika melanggar. Dari apa yang kita sedia maklum guys, kapal Rumah Sakit Indonesia termasuk KRI iaitu Dr. Rajiman masih menunggu izin daripada Israel untuk berangkat ke Gaza sana, dan meski niatnya adalah untuk membantu korban blokade Israel sejak 2007, kapal tersebut terancam oleh intimidasi dan ancaman dari Israel dan penyerangan Israel terhadap kapal bantuan bukan kejadian yang baru seperti yang terjadi pada iaitu Mavi Marmara pada tahun 2010. Dan kerana itu guys, apa yang kita tahu sehingga sekarang iaitu pemerintah Mesir masih belum memberikan izin terbaru terkait keberangkatan kapal, dan beberapa negara kuat menawarkan pengawalan kemanusiaan untuk mendukung kapal bantuan dan kapal Rumah Sakit Indonesia dengan mandat dari Dewan Keamanan PBB, dan harapannya adalah pengiriman bantuan ke Gaza adalah meredakan penderitaan warga sipil di tengah konflik itu guys. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.